Back to Jadi Review. Pada video kali ini, kami akan mereview Asus ZenBook Flip 13, laptop premium 13 inch yang multifungsi banget karena bisa dilipat, serta sangat ringan dan tipis untuk dibawa kemana-mana. Apa aja sih keunggulan dan kelemahan dari laptop ini? Bagaimana pengalaman kami pada saat memakainya? Dan sebenarnya ZenBook Flip 13 ini cocok untuk siapa aja? Langsung aja kita simak pembahasannya. Sekilas, first impression kami terhadap laptop ini nggak terlalu jauh beda dari apa yang kami expect. Karena tier ZenBook dari Asus selalu punya penampilan yang nggak banyak mencolok atau berubah-ubah, namun selalu kelihatan premium. Sebagai laptop convertible kelas atas, build quality dari laptop ini cukup robust dengan finishing pine gray yang mewah. Setiap sudut dan sisinya di-craft dengan sangat rapih. Kami suka banget dengan motif gerigi yang diberikan pada lubang hexos bagian belakang. Bobotnya tipis dan ringan banget, cuma 1,3 kg dan 1,3 cm. Membuat status laptop convertible pada ZenBook Flip 13 ini semakin kuat karena sama sekali nggak ada hal negatif yang kami temukan dalam aspek portabilitas dan handling. Apalagi, Asus udah melakukan pengujian kalau engsel dari laptop ini dapat mencapai 20.000 kali siklus buka tutup. Sehingga laptop ini dapat mengakomodir semua mode pemakaian dengan baik, kapanpun dan dimanapun. Sektor displaynya menggunakan panel OLED resolusi Full HD dengan color gamut 133% sRGB dan 100% DCI-P3 yang udah ada sertifikasi Pantone dan TUV Rainland. Bener-bener display utopia banget untuk content creator dan desainer yang membutuhkan akurasi reproduksi warna yang tinggi. Nggak cuma itu, ZenBook Flip 13 juga udah dilengkapi stylus yang udah support 4096 pressure level dengan dukungan ke berbagai aplikasi seperti Windows Ink, Adobe, dan lain-lain. Saya pribadi suka banget pakai stylus pen ini untuk foto editing dalam keadaan mode laptop dengan keyboard. Pressure levelnya memudahkan banget supaya nggak usah ribet-ribet ganti ukuran brush secara manual. Dan di stylusnya juga udah ada fitur klik kiri dan klik kanan. Semua proses jadi jauh lebih cepat dengan menggunakan stylus ketimbang mouse. Stylus ini juga berguna banget saat dipakai untuk presentasi saat Zoom meeting dan sebagainya. Karena dengan fitur Windows Ink dan Windows Whiteboard atau Google Jamboard, kita dapat melakukan screenshot layar dengan satu kali klik saja dan dapat menuliskan ide-ide yang ingin kita sampaikan dengan mudah. Dengan display segahar ini dan convertible mode-nya, user penikmat entertainment nggak akan kehilangan keunggulan dari laptop ini. Kalian bisa menikmati Netflix atau YouTube dengan kualitas warna yang cakep dengan tent ataupun tablet mode, sesuai keinginan kalian. Ngomong-ngomong soal tablet mode, terus terang saya jarang banget pakai mode ini untuk keperluan kerja atau editing. Karena bagi saya kehadiran keyboard masih sangat krusial banget untuk beberapa task. Jadi mode ini bagi saya hanya kepake untuk ngegambar, nonton, atau sekedar baca-baca e-book. Kalau di antara kalian ada yang senang dengan tablet mode dari sebuah laptop dan tahu fungsi-fungsi tambahannya, silahkan tulis dan discuss di kolom komentar. Oh iya, karena display dari ZenBook Flip 13 ini memiliki maksimum brightness 400 nits, layarnya akan terlihat sedikit redup kalau di kondisi outdoor siang hari. Tapi kalau lihatnya dari jarak pandang normal, masih sangat oke dan kelihatan kok. ZenBook Flip 13 merupakan platform Intel Evo yang ditenagai oleh Intel Core i7 11th Gen dengan integrated GPU Intel Xe Graphics, RAM 16GB LPDDR4X, dan storage SSD 1TB PCI Express 3.0. Sayang banget laptop tipis ini cuma punya satu USB 3.2 Type A, karena bagi user yang masih punya banyak banget device dengan interface Type A seperti saya, cukup merepotkan kalau harus bergantian port dengan mouse atau cari USB hub. Tapi kerennya, ada dua port USB Type-C yang udah support Thunderbolt 4 with power delivery dan port HDMI. Emang sih, resiko ultrabook tipis adalah ketersediaan portnya yang agak sepi. Dengan baterai berkapasitas 67 Wh, laptop ini bisa nemenin kesibukan kalian antara 8-11 jam waktu pemakaian, tergantung dari berbagai faktor seperti screen brightness, power plan, dan pemakaian. Thanks to Intel Evo, kami sendiri hampir nggak pernah bawa charger pada saat menggunakan laptop ini untuk kerjaan sehari-hari. Waktu pengecasannya pun nggak lama, dari 15% ke 100% hanya sekitar 80 menit, dalam kondisi sambil dipakai kerja. Terus, gimana kalau ZenBook 13 ini dipakai untuk gaming? Well, satu sisi kami nggak rekomen laptop ini dipakai untuk gaming, apalagi dengan settingan grafis maksimum. Karena bodinya yang tipis dan fan profile yang terbatas, serta GPU-nya yang masih integrated, performanya untuk menjalankan game e-sport seperti Dota 2 termasuk standar.
Dengan settingan grafis yang lumayan tinggi, average frame rate-nya ada di angka 55 fps. Dan kami ngalamin beberapa kali stuttering dan FPS drop seiring berjalannya game, apalagi kalau kondisi war. Meski layar laptop ini cakep banget untuk dibuat main game, dan ada banyak fitur yang bisa dieksplor di software MyAsus dan Intel Graphics, still, ZenBook Flip 13 nggak didesain untuk mengakomodir kebutuhan tersebut. Touchpad-nya berukuran cukup besar untuk mengakomodir penggunaan tanpa mouse, dan keyboardnya mengusung layout edge-to-edge. Pada touchpad-nya ada fitur number pad yang bisa kita atur kecerahan brightness-nya, dan slide gesturnya dapat memungkinkan user untuk langsung membuka kalkulator. Pengalaman mengetiknya oke banget, dan bagi kalian yang udah sering lihat beberapa review kami di video-video sebelumnya, Asus hampir nggak pernah mengecewakan usernya soal typing experience, apalagi di seri ZenBook. Dengan key travel 1,35 mm, mengetik untuk waktu lama jadi berasa nggak capek. Backlight brightness-nya bisa kita atur dalam 3 tingkatan melalui tombol function yang tersedia. Di bagian atas layar terdapat kamera dengan resolusi HD dan 3D IR sensor yang terintegrasi dengan Windows Hello, serta dual array microphone yang udah support Alexa dan Cortana voice recognition. Jadi ini adalah hasil perekaman dari webcamnya Asus ZenBook Flip 13. Bisa dilihat sendiri, kalau di ruangan yang cukup cahaya, hasilnya cukup oke dan frame rate-nya nggak patah-patah untuk mengkompensasi exposure-nya. Dan untuk audionya sendiri juga cukup jernih, karena di dalam mikrofonnya udah built-in AI noise cancelling dari Asus. Ini oke banget untuk video conference atau untuk WFH dan sebagainya. Nice. Sementara kalau di ruangan yang kurang cahaya atau cahayanya redup, frame rate-nya agak patah-patah sedikit. Dan kualitas audionya juga mungkin nggak sebagus kalau ruangannya senyap, karena ini saya coba di tempat umum. Final conclusion dari kami, ZenBook Flip 13 ini adalah laptop idaman banget bagi para pekerja profesional maupun konten kreator muda yang butuh laptop compact, fleksibel untuk dipakai dalam berbagai situasi, display yang cakep, performa yang gak kompromi, dan daya tahan baterai yang mantap. Semua keunggulan tersebut dapat diwakilin oleh 2 kata aja, yaitu Intel Evo. Karena merupakan janji mereka bahwa platform yang sudah disertifikasi Intel Evo akan memiliki bodi yang tipis, performa yang ngebut, daya tahan baterai seharian, dan konektivitas yang future-proof. Not to mention stylus pen-nya yang keren banget dan punya banyak fungsi dalam berbagai situasi pemakaian. Harganya Rp22.999.000 untuk varian Core i7 dan Rp18.299.000 untuk varian Core i5. Udah termasuk adapter Type-C RJ45, adapter Type-C audio jack, dan stylus pen dalam setiap paket pembelian. Tentu laptop ini nggak cocok banget buat yang suka main game, jadi mungkin buat kalian para casual maupun hardcore gamer bisa alihkan pandangan kalian ke ROG Zephyrus G14 atau yang lebih murah seperti Lenovo IdeaPad Gaming 3. Demikian video review Asus ZenBook Flip 13 dari kami. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe jika kalian suka. Stay curious and we'll see you in the next video.